Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini, yuk kita sama-sama bahas mengenai partikel dalam bahasa Jepang part 2. Nah, untuk minasan yang belum menonton bagian kesatunya, silakan ditonton ya minasan. Hai minasan, hari ini kita akan membahas partikel yang pertama adalah partikel ga, lalu partikel ni, partikel de, yang keempat partikel kara, dan yang terakhir adalah partikel made. Partikel yang pertama adalah partikel ga minasan. Nah, partikel ga ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penanda objek untuk kata kerja keberadaan. Jadi kata kerja keberadaan itu ada dalam bahasa Jepang itu imas serta arimas ya minasan. Kalau imas itu ada untuk benda hidup, kalau arimas ini ada untuk benda mati. Contoh kalimatnya, neko ga imas. Jadi ada kucing. Nah, di sini ga berfungsi sebagai penanda objeknya. Objek dari imas dalam kalimat ini adalah kucing atau neko. Contoh yang kedua, hongga arimas. Kalau yang ini kata bendanya adalah hong dan kata kerja keberadaannya adalah arimas. Kenapa arimas? Karena hong ini adalah benda mati. Jadi kalau benda mati menggunakan arimas ya minasan. Contoh lain misalnya meja, kursi, maka untuk menyatakan keberadaannya dia pakai arimas. Tapi kalau binatang, orang gitu ya, ada orang, ada yamadasang misalnya, maka pakainya imas. Di tengahnya partikelnya adalah ga. Fungsi yang kedua adalah penanda objek dari kata sifat. Nah, kata sifat ini banyak ya dalam bahasa Jepang. Kalau minasan belum melihat video mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang, silakan lihat dulu di video-video sebelumnya. Nah, di sini objek dari kata sifat, contoh kalimatnya, kono keiki ga oishii desu. Nah, di sini objeknya adalah kono keiki. Kono keiki artinya kue ini. Nah, oishii, enak. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, apa yang enak? Yang enak adalah kue ini. Jadi objek dari oishii adalah kono keiki. Maka partikelnya adalah ga. Contoh yang kedua, nihon ga kirei desu. Nah, di sini kata sifatnya adalah kirei. Lalu objek dari kata sifatnya adalah nihon, Jepang. Gitu ya. Jadi Jepang itu indah. Nah, kalau ada pertanyaan apa yang indah gitu. Jadi apa yang indah itu yang ditanyakan adalah bendanya tuh yang indah apa kata bendanya. Objeknya adalah Jepang. Maka di sini menggunakan partikel ga. Fungsi yang berikutnya minasan, di sini ga berfungsi sebagai penanda subjek atau pelaku perbuatan ya. Contoh kalimatnya, Yamada-san ga okutte kuremashita. Okutte kuremashita mengantarkan saya gitu ya. Lalu Yamada-san di sini dia berfungsi sebagai pelaku perbuatan atau orang yang mengantar. Jadi ga di sini dia fungsinya sebagai penanda si Yamada-san ini yang berfungsi sebagai pelaku perbuatannya. Maka partikelnya adalah ga. Dalam bahasa Indonesia biasanya pakai yang, itu penjelas gitu ya, subjek atau yang melakukan perbuatan. Misalnya ada kalimat lain, siapa yang membuatkan kue? Yang membuatkan kue adalah ibu. Maka kalimatnya bisa dare ga keiki o tsukutte kuremashita ka? Gitu. Jadi dare ga di situ berarti fungsinya sebagai penanda subjek siapa yang membuatkan kue. Nah, misalnya jawabannya haha ga tsukutte kuremashita. Ibu yang membuatkannya. Fungsi yang berikutnya minasan untuk partikel ga, dia berfungsi sebagai konjungsi pertentangan ya.
konjungsi itu adalah kata penghubung minasan. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia adalah artinya tetapi. Contoh kalimatnya kono hea wa kirei desu ga semai desu. Kono hea, ruangan ini, kirei desu, indah. Ga, tetapi semai desu, sempit. Jadi kalimatnya itu bertentangan ya minasan. A itu kondisinya gimana, tapi si B itu kondisinya gimana. Begitu. Jadi tapinya di situ pakai konjungsi atau penghubung antar kalimat ga ya minasan. Fungsi yang terakhir minasan untuk partikel ga, dia berfungsi sebagai penanda subjek pada kata kerja intransitif. Nah, ini intransitif ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelaku perbuatan. Minasan bisa melihat di materi kata kerja, perbedaan kata kerja intransitif dan juga transitif ya minasan. Nah, contoh kalimat intransitif adalah doa ga aku gitu ya. Jadi di sini aku itu artinya akimas ya minasan ya. Akimas itu artinya terbuka. Jadi kondisi doa itu pintu, jadi kondisi pintunya itu dalam keadaan terbuka. Nah, jika kalimat intransitif ini subjeknya menggunakan partikel ga, gitu ya. Jadi doa ga aku. Kalau misalnya kata kerja transitif, dia itu kata kerja yang memerlukan objek. Ya. Jadi kalau misalnya kata kerja transitif, maka kalimatnya biasanya menjadi doa. Oh, akemas, akeru. Jadi saya membuka pintu. Ada pelakunya. Kalau misalnya doa ga aku, pintunya terbuka. Jadi pintu di sini dia bukan sebagai objek, ya, tapi dia sebagai subjek atau inti dari kalimat ya minasan. Hai minasan, masuk ke partikel yang kedua. Partikel ni minasan. Partikel ni juga punya banyak fungsi loh minasan. Fungsi yang pertama, dia menunjukkan letak atau beradanya sesuatu. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan di, gitu ya, karena dalam bahasa Indonesia partikel di juga menunjukkan letak atau keberadaan suatu benda. Nah, contohnya di sini gakusei wa kyositsu ni imasu. Jadi gakusei wa murid, kyositsu ni imasu, ada, imas artinya ada, lalu letaknya atau beradanya di mana adanya? Ada di kyositsu, ada di kelas. Maka setelah keterangan tempat ya keberadaan si gakusei menggunakan partikelnya partikel ni, ada di mana gitu ya. Jadi biasanya kalau imas, arimas kata kerjanya, maka untuk menunjukkan letaknya ada di mana atau tidak ada di mana, itu pakai partikelnya yang ni minasan. Kemudian minasan, fungsi yang kedua untuk partikel ni, dia berfungsi menyatakan keterangan waktu, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan pada, bisa juga tidak diterjemahkan apapun ya. Contoh kalimatnya, asa rakuji ni okimasu. Aku bangun pada jam 6 pagi. Nah, di sini ada kata pada, dia menerangkan atau partikel ni menerangkan bahwa bangunnya itu jam berapa? Bangunnya itu rokuji ni jam 6. Jadi kalau minasan membuat kalimat ada keterangan waktu jam, biasanya jam, tanggal, bulannya, begitu ya. Setelahnya ditambahkan partikel ni, wajib ya minasan. Berikutnya minasan, fungsi partikel ni yang ketiga adalah menunjukkan, menghadap, menuju, memasukkan ke suatu arah atau tempat. Dalam bahasa Indonesia menggunakan partikel ke, gitu ya. Contoh, kohi ni sato o iremasu. Jadi kurang partikel o ya minasan. Di sini bisa ditambahkan partikel o ya minasan. Kokone ya. Ini harusnya ditambahkan partikel sato o iremasu. Jadi artinya saya memasukkan gula ke kopi. Nah, di sini ada memasukkan iremas kan ya. Oke. Nah, yang dimasukkan objeknya adalah gula satu. Maka penanda keterangan objek adalah partikelnya o. Memasukkan gula.
Tapi kemana masukinnya? Masukinnya ke kopi gitu ya. Maka setelah kopi partikelnya di sini adalah ni. Jadi dia menandakan memasukkannya ke mana. Gitu. Atau ada lagi misalnya minasan contohnya Nihon ni ikimasu. Nah, berarti kan pergi ke Jepang itu juga menunjukkan menuju ke Jepang gitu kan ya minasan. Ikimasu itu kata kerja yang artinya adalah pergi. Jadi kalau pergi itu butuh tujuan ya. Tujuannya adalah ke Jepang. Maka bisa pakai partikel ni. Ya, selain e juga artinya ke, bisa juga pakai partikel ni minasan. Masih partikel ni ya minasan. Fungsinya yang berikutnya adalah menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, kata bantunya bisa menggunakan pada atau di juga. Ya. Nah, contoh kalimatnya noto ni kakimasu. Noto, buku tulis. Kakimasu, menulis. Jadi menulis di buku tulis. Fungsi partikel ni yang terakhir adalah menunjukkan objek yang dituju atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan kepada. Contoh kalimatnya, shikudai ni tsuite sensei ni kikimashita. Saya bertanya kepada guru mengenai PR. Nah, di sini bertanya, ini bisa bertanya ke siapa kan ya? Kepada siapa bertanya? Maka partikelnya pakainya ni. Kalau bertanya misalnya kepada guru. Kalau misalnya bertanya kepada misalnya ayah berarti cici ni kikimashita. Gitu ya. Jadi pakainya partikel ni. Contoh lain, tomodachi ni okane o kashimashita. Saya meminjamkan uang kepada teman. Nah, di sini meminjamkan dalam bahasa Indonesia juga meminjamkan tuh kepada siapa? Maka partikelnya dalam bahasa Jepang kepada itu adalah ni. Lalu objek dari meminjamkannya adalah uang. Ya, bendanya yang dipinjamkan adalah uang. Maka setelah kane partikelnya o dalam bahasa Jepang. Nah, jadi tomodachi ni kashimashita, meminjamkan kepada teman. Hai minasan, partikel yang berikutnya adalah partikel D. Nah, partikel D ini pertama fungsinya adalah sebagai penanda ya untuk alat bantu, bahan dan sebagainya yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan dengan. Contoh kalimatnya jitensha de gakkou ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Jadi sepeda di sini dia sebagai alat bantu melakukan kegiatan. Kegiatannya adalah pergi. Nah, jadi partikelnya menggunakan partikel D. Contoh lain misalnya saya menulis dengan pensil. Nah, itu juga pensil di situ sebagai alat bantu untuk menulisnya. Maka bisa dalam bahasa Jepang kalimatnya enpitsu de kakimasu. Lalu fungsi yang kedua di sini menunjukkan tempat di mana suatu hal dilakukan atau dalam bahasa Indonesia di. Nah, ini yang tadi mirip dengan ni ya minasan. Ni juga ada yang artinya di, de juga yang artinya di. Nah, kalau misalnya ni itu menjelaskan letak atau keberadaan suatu benda. Kalau D ini tempat suatu kegiatan dilaksanakan. Jadi kalau D ini kata kerjanya harus ada aktivitasnya. Kata kerja aktivitas tuh misalnya makan, minum, belajar, lalu ada lagi memasak dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kata kerjanya aktivitas, maka partikelnya D yang menunjukkan tempat terjadinya kegiatan tersebut. Contoh kalimatnya di sini ada restoran de tabemasu. Saya makan di restoran. Gakkou de benkyou shimasu. Saya belajar di sekolah. Hai, fungsi yang berikutnya minasan untuk partikel D. Partikel D juga bisa digunakan untuk menunjukkan alasan atau penyebab loh minasan. Atau bisa dalam bahasa Indonesia diartikan karena. Contoh kalimatnya, kaze de gakkou o yasumimashita. Kaze itu artinya masuk angin ya. Jadi saya libur sekolah karena masuk angin. Nah, setelah masuk angin, partikelnya D di sini sebagai penanda alasan dari libur sekolahnya. Nah, biasanya memang minasan kalau misalnya partikel D ini menunjukkan alasan atau penyebab. Nah, alasan atau penyebabnya itu biasanya berhubungan dengan bencana alam atau sakit begitu ya.
hujan, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak bisa dikontrol sendiri oleh manusia biasanya. Di sini ada menunjukkan jumlah waktu harga yang diperlukan. Dalam bahasa Indonesia bisa dalam, bisa juga dengan. Hai, contoh kalimatnya minasang, 1 jikan de dekiagarimasu ka? Apakah bisa selesai dalam waktu 1 jam? Nah, total waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Maka setelah 1 jikan itu partikelnya adalah de. Atau misalnya bisa juga zenbu de ikura desu ka? Nah itu ya, zenbu itu artinya semuanya ya. Lalu ikura desu ka berapa harganya? Maksudnya uang yang diperlukan gitu ya, semuanya dari total harga semuanya itu berapa? Ya, jadi pakainya de. Fungsi yang ketiga minasang di sini menunjukkan berapa orang yang mengerjakan sesuatu. Contohnya, futari de soji shimasu. Kami bersih-bersih berdua, gitu ya. Jadi futari itu 2 orang. Tambah partikel de berarti orang yang membersihkan adalah 2 orang. Atau hitori de arukimasu, jalan sendirian. Nah, ini orang yang jalan itu hanya sendiri atau 1 orang. Masuk ke partikel yang keempat minasang adalah partikel kara. Nah, kara di sini punya beberapa fungsi juga. Fungsi yang pertama, menunjukkan batas awal waktu, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dari atau sejak. Contohnya, ashita kara yasumimasu. Berarti dari besok atau mulai besok begitu ya, kita libur. Hai, fungsi yang kedua untuk partikel kara adalah menunjukkan titik mulai, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah dari. Contoh kalimatnya, koko kara asoko made nanjikan kakarimasu ka? Dari sini sampai sana perlu waktu atau memakan waktu berapa lama misalnya. Lalu ada lagi misalnya Indonesia kara Nihon made, dari Indonesia sampai Jepang. Nah, biasanya yang artinya dari untuk menunjukkan titik mulai itu dia diletakkannya setelah kata benda. Minasang. Jadi koko kara asoko made. Koko kata benda, asoko juga kata benda ya. Atau nihon kara misalnya Indonesia made. Nihon kata benda dari Jepang ya. Lalu Indonesia made. Jadi Indonesia juga kata benda nih. Lalu kara juga bisa menunjukkan penyebab atau alasan suatu hal dilakukan. Kara itu memang umumnya juga dia memiliki arti sebagai penghubung antar kalimat gitu ya, yang artinya karena. Jadi menunjukkan alasan ya. Contohnya, ame ga furimashita kara ikemasen. Nah ini, karena hujan saya tidak bisa pergi. Kalau kara yang di sini yang artinya karena itu beda sama yang kara artinya dari. Perbedaannya, kalau yang tadi dari itu dia diletakkannya setelah kata benda gitu ya. Tapi kalau misalnya kara yang artinya karena, dia munculnya setelah kalimat. Bagaimana sih caranya kita bisa tahu itu kalimat atau kata benda? Kalau misalnya kalimat, dia biasanya ada mas sama des minasang. Tapi kalau misalnya kata benda, itu biasanya hanya satu suku kata. Misalnya tadi ya, koko kara, Indonesia kara. Tapi kalau misalnya karena, kata kerja itu bisa kalimat itu berarti berakhir, contohnya yang ini furimashita berarti kata kerja. Maka kalau misalnya setelah mas atau mashita ada kara, itu artinya berarti karena alasan. Atau misalnya isogashi desu kara. Nah, isogashi desu kara, des di situ berarti penanda kalimat ya. Isogashi desu itu sudah satu kalimat ditambah kara, maka arti kara di situ artinya adalah karena. Hai, masuklah kita minasang ke partikel yang paling terakhir di penjelasan hari ini adalah partikel made. Biasanya ini nih temannya si kara tadi ya. Nah, made ini memang fungsinya yang pertama adalah menunjukkan batas akhir. Kalau kara tadi ada yang fungsinya menunjukkan batas awal ya, dari. Kalau made artinya sampai. Contohnya gakko kara eki made arukimasu. Saya jalan kaki dari sekolah sampai stasiun. Jadi made juga di sini dia diletakkan setelah kata benda ya minasang. Lalu contoh lain misalnya tadi ya, Indonesia kara nihon made, dari Indonesia sampai Jepang. Jadi kebalikan dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu
dari sama sampainya dulu, tapi kalau dalam bahasa Jepang kata bendanya dulu, baru partikel kara, gitu ya, seperti ini. Lalu kata benda batas akhirnya, baru ditambah partikel made. Nah, selain memiliki arti sampai, ya mungkin minasang juga pernah membaca ada kalimat menggunakan madeni sebagai ini memiliki arti paling lambat atau sebelum. Contohnya, jadi bukan sampai artinya minasang. Contoh kalimatnya, shukudai wa itsumade ni dasanakereba narimasen ka? Jadi shukudai itu PR. Dasanakereba narimasen, harus. Adakah di belakang, berarti kalimat ini kalimat tanya. Ya. Itsumade ni itu, madeni artinya paling lambat. Itsu itu artinya kapan. Jadi kalimat ini bertanya, PR-nya harus dikumpulkan paling lambat kapan? Jadi minasang, kalau misalnya partikelnya hanya made saja tanpa ni, artinya sampai. Tapi kalau ada partikel ni-nya di sebelahnya made ni, itu artinya sudah berubah, yaitu paling lambat atau sebelum. Hai minasang, itu dia pembahasan hari ini mengenai partikel bagian kedua. Tadi partikel yang kita bahas hari ini ada partikel ga, lalu partikel ni, partikel de, partikel kara, made, gitu ya. Jadi ada 5 partikel yang dibahas hari ini. Oke minasang, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share juga boleh banget. Sampai bertemu di video berikutnya ya minasang. Matai masyo.